Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya. Melalui video ini, mari kita belajar bersama tentang materi aritmetika sosial. Anak-anak, sebelum mempelajari materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar kita selalu mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat serta menjadi anak yang soleh-solehah. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim, silakan mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai dengan pertanyaan seperti ini. Apa itu aritmetika sosial? Pernahkah kamu mendengar kata uang? Tentu semua siswa pasti pernah mendengar kata uang, dan inilah contoh gambarnya. Gambar uang. Sekarang berikutnya adalah apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari tentu salah satunya untuk interaksi. Interaksi di mana? Di pasar atau di bank. Materi matematika yang menyangkut kehidupan sosial, terutama penggunaan mata uang, dikenal dengan nama aritmetika sosial. Dari sini, kalian sudah paham apa itu aritmetika sosial. Perhatikan kegiatan yang di pasar sesuai gambar ini. Apa yang dicari oleh pedagang? Tentu keuntungan. Namun, dalam kondisi tertentu, pedagang bisa mengalami kerugian. Kenapa? Karena dalam suatu perdagangan ada yang namanya harga pembelian dan harga penjualan. Kenapa kita mempelajari aritmetika sosial? Aritmetika sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Dan apa manfaat dari belajar aritmetika sosial? Manfaat dari belajar aritmetika sosial adalah yang pertama, agar bisa menghitung, menentukan besar harga beli atau harga jual, untung atau rugi. Yang kedua, agar bisa menghitung atau menentukan besar persentase untung atau rugi. Yang ketiga, agar bisa menghitung atau menentukan diskon, besar diskon, pajak, neto, bruto, dan tara. Yang keempat, agar bisa menghitung atau menentukan besar bunga bank. Namun dalam video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, harga beli, harga jual, untung atau rugi, dan kedua adalah persentase untung atau rugi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan besar keuntungan atau kerugian dari suatu kegiatan perdagangan. Kedua, menentukan persentase untung atau rugi dari suatu kegiatan perdagangan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan persentase untung atau rugi dari suatu kegiatan perdagangan. Nah, sekarang kita masuk sesi pertama. Menghitung untung atau rugi serta persentasenya. Simak penjelasannya. Perhatikan contoh-contoh sederhana sebagai berikut.
contoh 1, Budi membeli kaos kaki seharga Rp10.000. Kemudian, ia menjualnya kembali kaos kaki tersebut seharga Rp13.000. Dari contoh 1, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Harga beli lebih rendah dari harga jualnya, sehingga Budi mengalami untung atau rugi? Untung. Budi untung berapa rupiah? Rp3.000. Sekarang berapa persentase untungnya Budi? Begini, perhatikan cara menghitungnya ya. Untung dibagi harga beli dikali 100% sama dengan untungnya kan 3.000 dibagi harga belinya kan 10.000 dikali 100%. Disederhanakan dulu, 30 di atas dicoret dengan 30 di bawah dicoret juga ya. Sehingga kalau dihitung 3 kali 100% dibagi 10. Nah, ini sama dengan 300% dibagi 10. Jadi perhitungannya hasilnya adalah 30%. Begitu penjelasan dari cara menghitungnya untuk contoh 1. Sekarang berikutnya adalah perhatikan contoh yang kedua. Joni membeli kaos kaki seharga Rp12.000. Kemudian ia jual kembali kaos kaki tersebut seharga Rp10.000. Dari contoh 2, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Harga beli lebih tinggi dari harga jualnya, sehingga Joni mengalami untung atau rugi? Rugi. Joni rugi berapa rupiah? Rp2.000. Sekarang berapa persentase untungnya Joni? Perhatikan cara menghitungnya ya. Rugi dibagi harga beli dikali 100% sama dengan ruginya kan 2.000 dibagi harga beli 10.000 dikali 100%. Kita sederhanakan dulu, 30 di atas dicoret dan 30 di bawah dicoret. Nah, ini untuk memudahkan menghitung saja ya. Sehingga dihitung 2 kali 100% dibagi 10 sama dengan 200% dibagi 10. Jadi perhitungannya menghasilkan 20%. Nah, seperti itu cara menghitung untuk contoh yang kedua ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari dua contoh di atas? Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Sekarang untuk menghitung persentasenya. Persentase untung atau rugi sama dengan berapa untungnya atau berapa ruginya dibagi harga beli dikali 100%. Seperti itu anak-anak untuk pelajaran sesi pertamanya ini. Berikutnya kita masuk sesi kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentase untung atau rugi. Simak penjelasannya. Perhatikan contoh yang pertama. Dema membeli satu buah tas dengan harga Rp120.000. Kemudian
dia ingin menjual lagi tas tersebut dengan untung 10%. Berapakah harga jualnya? Perhatikan cara menyelesaikannya. Dalam persen, harga beli sebagai awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Karena untung ya, harga jual sama dengan 100% ditambah 10% sama dengan 110%. Nah, ini harga jual dalam persen. Jadi, harga jual tas tersebut adalah, perhatikan cara menghitungnya. 110% dibagi 100% dikali Rp120.000. Kita sederhanakan dulu untuk memudahkan menghitung saja ini ya. Persen, 20 di atas ini dicoret dan 20 di bawah dan persen di bawah ini dicoret ya. Sehingga kita bisa menghitungnya 110 dikali 1200 dibagi 1. Jadi sama dengan 110 kali 1.200 rupiah sama dengan 132.000 rupiah. Begini cara menjawabnya untuk soal contoh yang pertama ini di sesi 2 ini ya. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Saila membeli jam tangan dengan harga Rp80.000. Kemudian dia menjual lagi jam tangannya dan mengalami kerugian 20%. Berapakah harga jualnya? Perhatikan cara menyelesaikannya. Dalam persen, harga beli sebagai awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Ya, karena dalam masalah ini mengalami kerugian ya. Harga jual sama dengan 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Jadi, harga jual jam tangan tersebut adalah, perhatikan cara menghitungnya. 80% dibagi 100% dikali Rp80.000. Kita sederhanakan untuk memudahkan menghitungnya. Persen di atas dan 20 di atas ini dicoret ya. Terus di bawah ini 20 di bawah dan persen di bawah ini dicoret juga. Sehingga kalau kita menghitungnya 80 dikali 800, nah ini nolnya tinggal 2 kan, dibagi 1 sama dengan 80 kali 800 rupiah. Jadi hasil perhitungannya adalah 64.000 rupiah. 64.000 rupiah. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah kan untuk menghitungnya? Nah, sekarang apa yang dapat disimpulkan dari contoh permasalahan tadi? Pertama, harga jual sama dengan 100% ditambah untung dibagi 100% kali harga beli. Ini untuk kondisi untung. Berikutnya, harga jual sama dengan 100% dikurangi rugi dibagi 100% kali harga beli. Ini untuk adanya rugi ya. Yang ini. Baik anak-anak, sampai di sini semoga mudah dipahami. Sekarang perhatikan contoh ketiga.
Apa yang dapat Ilham disimpulkan menjual dari kaos contoh timnas permasalahan dengan tadi? harga Rp99.000. Ternyata dia mendapatkan untung 10%. Berapakah harga belinya? Perhatikan penjelasan penyelesaiannya. Dalam persen, harga beli sebagai awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga beli sama dengan 100%. Sehingga harga jual bisa ditulis dalam persen seperti ini ya. 100% ditambah 10% sama dengan 110%. Ini kondisi untung ya. Nah, ditambah karena kondisi untung. Jadi, harga beli kaos timnas tersebut adalah, perhatikan cara menghitungnya ya. 100% dibagi 110% dikali Rp99.000. Nah, disederhanakan dulu. Ini untuk memudahkan menghitung saja ya. 10 di sini dicoret dan 10 di bawah ini dicoret. Kemudian persennya ini dicoret, atas dan bawah dicoret, karena saling membagi ya. Sehingga kalau dihitung 100 dikali 9.900, ini nolnya tinggal 2 ya, dibagi 11. Hasil perhitungannya adalah Rp90.000. Bagaimana? Dengan penjelasan ini mudah kan untuk diikuti, dan inilah cara menyelesaikan soal yang ketiga. Perhatikan contoh yang keempat. Nisa menjual kacamata hitam dengan harga Rp76.000. Ternyata dia rugi 5%. Rugi ya, rugi 5%. Berapakah harga belinya? Nah, perhatikan penjelasan cara menyelesaikannya. Dalam persen, harga beli sebagai awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga beli 100%. Sehingga bisa ditulis harga jualnya dalam persen, yaitu 100% dikurangi 5% sama dengan 95%. Karena rugi ya, sehingga dikurangi. Jadi, harga beli kita hitung dengan cara seperti ini. 100% dibagi 95% dikali Rp76.000. Kalau kita sederhanakan, persennya kita hapus ya. Nah, saling membagi ya. Sekarang kita hitung 100 dikali 76.000 dibagi 95. Itu kalau dihitung hasilnya adalah Rp80.000. Mudah bukan menghitungnya? Apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh permasalahan tadi? Harga beli sama dengan 100% dibagi 100% ditambah untung kali harga jual. Nah, ini untuk menentukan harga beli jika kondisi mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan ya. Sekarang mencari atau menentukan harga beli jika mengalami kerugian. Nah, itu gini. 100% dibagi 100% dikurangi rugi. Rugi dalam persen ya, dikali harga jual. Begitulah anak-anak. Dari pembahasan materi ini, semoga apa yang saya sampaikan kalian dapat memahaminya dengan mudah dan tentu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.